Nah, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan kami, King Yomat Yes, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari matematika wajib. Materinya adalah konsep perhitungan nilai peluang kejadian dan komplemennya yang menggunakan konsep aturan penjajahan. Begitu ya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melihat materinya. Ini dia ya. Pertemuan 5, bab 4, peluang kejadian majemuk. Adapun yang menjadi kompetensi dasar ialah 3.4, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk dalam tanda kurung peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Terus 4.4 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk dalam kurung peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Materi pokoknya adalah ini. Konsep perhitungan nilai peluang kejadian dan komplemennya yang menggunakan konsep aturan pencacahan. Oke. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melihat soal nomor 1. Soalnya berbunyi demikian. Dalam sebuah kotak ada 9 kartu yang diberi nomor 1 sampai 9. Jika 2 kartu diambil secara acak, tentukan peluang probabilitas bahwa kedua-duanya ganjil. Ya. Jangan lupa like, subscribe, download, dan share dengan komentar, nyalakan tanda loncengnya. Semangat. Oke, kita bahas ya. S-nya atau ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari soal ya, karena di sini dibilang dalam sebuah kotak ada 9 kartu. Ada 9 kartu dan diambil 2 kartu. Maka NS-nya atau banyak titik sampelnya adalah memakai kombinasi 9,2. Berarti E-nya 9 dan R-nya 2. Rumus kombinasi N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Gitu ya. Kombinasi 92 bisa disubstitusi N-nya 9 dan R-nya 2 menjadi 9 faktorial per 2 faktorial dikali 9 kurang 2 faktorial. Nah, kita jabarkan 9 faktorialnya menjadi 9 kali 8 kali 7 faktorial. Per 2 faktorial dijabarkan jadi 2 kali 1. Dikali 9 kurang 2 itu 7 faktorial. Lalu kita coret ini 7 faktorialnya dengan 7 faktorial atas dan bawah. Nah, 8 juga dengan 2 bisa baku bagi. 8 bagi 2 adalah sama dengan 4. Jadi tersisa 9 kali 4 ya. Ini 7 dicoret, 8 bagi 2 4. Jadi 9 kali 4 sama dengan 36. Oke. Nah, sekarang S-nya adalah 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kartu. Nomor ganjil itu 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9. Jadi banyak nomor ganjil ada 5. Diambil 2 ya. Dari 5 diambil 2, maka N ganjil bisa kita cari dengan kombinasi 5, 2. Begitu. Kombinasi 5,2. Berarti N-nya 5 dan R sama dengan 2. Nah, rumus kombinasi kita tulis kembali. N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Disubstitusi nilai N-nya 5 dan R-nya 2. Jadi C 5,2 dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial. Kita lanjut. 5 faktorial dijabarkan jadi 5 kali 4 kali 3.
faktorial dijabarkan jadi 2 kali 1. 5 kurang 2 adalah 3 faktorial. Kita bisa coret 3 faktorialnya ya, atas dan bawah ini. 3 faktorialnya kita coret. Dengan ini 3 faktorial juga kita coret. Ya. Nah, ini 4 dengan 2 kali 1, 2. 4 bagi 2, 2. Bisa dicoret ya. Jadi tersisa 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi peluang terambil kedua-duanya ganjil adalah P ganjil, peluang ganjil. Rumusnya adalah N ganjil dibagi NS. Ini tadi adalah N ganjil. Ya. N ganjil. Terus NS-nya tadi adalah N ganjil 10 ya ini. N ganjil adalah 10. Nah, NS-nya ya ini NS tadi. NS. Oke. NS-nya sama dengan 36. Bagi. Oke. Jadi peluang ganjil itu 10/36. Bisa disederhanakan menjadi masing-masing dibagi dengan ini. Dibagi dengan 2 ya. 10 bagi 2, 5. 36 bagi 2, 18. Jadi peluang kedua-duanya ganjil adalah 5/18. Oke. Sangat gampang. Nah, ada contoh soal, otomatis ada latihan soal untuk memahami materi ini. Nomor 1. Dan ada kalimat yang sangat bagus sebagai merefresh pikiran sejenak, sekaligus belajar kehidupan. Sebenarnya setiap orang sukses pasti mempunyai kegagalan. Dan jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Serta jadilah orang baik karena Tuhan menyukainya. Dan kejujuran adalah mata dadu yang berlaku dimanapun kita berada. Sekali lagi ya. Sebenarnya setiap orang sukses pasti mempunyai kegagalan. Dan jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Serta jadilah orang baik, karena Tuhan menyukainya. Dan kejujuran adalah mata dadu yang berlaku dimanapun kita berada. Cakep. Ini soal nomor 2. Oke. Materi berikutnya adalah kemungkinan satu dari percobaan yang berulang. Ini yang saya blok warna hijau. Materinya ini. Apabila P adalah peluang sebuah kejadian akan terjadi dalam sembarang percobaan tunggal dan Q sama dengan 1 kurang P atau komplemennya, adalah peluang bahwa kejadian itu akan terjadi pada kejadian di sebarang percobaan tunggal, maka peluang kejadian tepat R kali dalam N percobaan ditentukan oleh ini rumusnya ya. Kombinasi N, R dikali P pangkat R dikali Q pangkat N kurang R. Itulah rumusnya. Oke, mari kita lihat soal berikutnya. Soal 2. Hitunglah peluang bahwa 9 dadu dilempar sekali akan menghasilkan tepat 2 angka 1. Kita jawab bersama-sama ya. P sama dengan peluang bahwa pasangan tertentu dari 9 dadu dilemparkan akan menghasilkan 2 angka 1 adalah 1/6. Kenapa? 1 dari 6 ya. Angka 1 kan 1 dari 6. 6 kemungkinan. 6 kemungkinan itu mata dadu. 1 mata dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 semuanya. Sedangkan angka 1 ada 1. Berarti peluangnya adalah 1 dari 6 atau 1/6. Kalau kebalikannya, adalah peluang bahwa 7 dadu lainnya dilemparkan tidak akan menghasilkan 2 angka 1.
1 dikurang 1/6, 5/6. Maksudnya kalian dari angka 1 dari 1 sampai 6 ada 5 dari 6 atau 5/6. Jadi 1 kurang 1/6 sama dengan 5/6. Atau Q adalah komplemen dari P gitu. 1 kurang 1/6 sama dengan 5/6. Nah, ada 9 dadu, maka N sama dengan 9. R-nya sama dengan 2 karena diambil 2. Oke. P-nya sama dengan 1/6 dan Q-nya sama dengan 5/6. Kita pasangkan di rumus. Karena ada C 9,2, pasangan berbeda dari 9 dadu tersebut, maka peluangnya ditentukan oleh Cn, R kali P pangkat R dikali Q pangkat N kurang R. Menjadi setelah disubstitusi, R-nya ganti 2, N-nya ganti 9, P-nya ganti 1/6, dan Q-nya ganti 5/6, diperoleh dari rumus ini, diperoleh kombinasi 9,2 dikali 1/6 pangkat 2 dikali 5/6 pangkat 7. Selesai. Nah, ada latihan soal nomor 3. Nah, ini ada lagi kalimat yang sangat indah untuk menjeda, merefresh dan memberikan pelajaran. Iya, sebaiknya jadilah dinding yang kuat ketika masa-masa sulit, dan jadilah matahari yang tersenyum ketika masa-masa indah. Serta jangan menyalahkan masa lalu kita, karena masa lalu tidak akan pernah berubah. Mari kita mempersiapkan masa depan kita dengan melakukan yang terbaik saat ini. Sangat bagus ya. Sekali lagi, ulang bersama-sama. Sebaiknya jadilah dinding yang kuat ketika masa-masa sulit, dan jadilah matahari yang tersenyum ketika masa-masa indah. Serta jangan menyalahkan masa lalu kita, karena masa lalu tidak akan pernah berubah. Mari kita mempersiapkan masa depan kita dengan melakukan yang terbaik saat ini. Nah, ini ada nomor 4. Oke. Selanjutnya ada soal nomor 3. Berapakah probabilitas atau peluang, ini probabilitas nama lainnya adalah peluang ya, mendapatkan tepat sekali jumlah 9 dalam pelemparan 2 dadu sebanyak 3 kali. Kita minum dulu. Kita baca bersama-sama. Jumlah angka 9 akan terjadi dengan 4 cara, yaitu 3,6, 4,5, dan 5,4, serta 6,3. Jadi ada 4 ya, 4 cara. Itu adalah probabilitas mendapatkan satu kali jumlah 9 ialah 4/6 pangkat 2. Kenapa 4? Karena ini ada 4 ya. Ini. Kenapa 6 pangkat 2? Karena 2 buah dadu. 1 buah dadu 6, kalau 2 berarti 6 pangkat 2. 4/6 pangkat 2 adalah 36. Masing-masing kita bagi dengan 4. Diperoleh 4 bagi 4, 1. 36 bagi 4 sama dengan 9. Jadi nilai P sama dengan 1/9. Oke. Kalau Q adalah dikurangi saja dari 1 karena Q adalah komplemen dari P. Jadi 1 kurang 1/9. Nah, 1 kurang P ya. 1 kurang 1/9 adalah 9/9 dikurang 1/9. 9 kurang 1, 8/9. Jadi nilai P-nya 1/9. Dan nilai Q-nya adalah 8/9. Next. Banyak pelemparan sama dengan 3, itulah nilai N-nya. Sebuah dadu, jadi banyak dadu itu 1, itulah nilai R-nya. Jadi N-nya 3 dan R-nya 1. P-nya 1/9 dan Q-nya sama dengan 8/9. Oke, kita lihat selanjutnya. Pasangkan rumus C
N, R, kombinasi N, R, dikali P pangkat R, dikali Q pangkat N kurang R. Setelah itu disubstitusi masuk nilai P, Q, R, dan N ke rumus ini. Diperoleh kombinasi 3,1 dikali Q-nya 1/9 pangkat R-nya 1 dikali Q-nya 8/9 pangkat N kurang R 2 ya. Sehingga kombinasi 3,1 itu bisa ditulis 3 faktorial per 1 faktorial dikali 3 kurang 1 faktorial. 1/9 pangkat 1 itu adalah 1/9 dikali 8/9 pangkat 2. 8 pangkat 2 adalah 64. Per 9 pangkat 2 adalah 81. Jadi jawabannya adalah 64/243. Sangatlah gampang sekali. Oke, ada contoh soal, otomatis ada latihan soalnya ya. Latihan soalnya ini adalah nomor 5. Ada lagi kalimat untuk merefresh pikiran kita. Asik. Ini dia. Ternyata ketika seseorang meninggalkan kita, maka kita jangan menangis, bersedih, kecewa, marah, dan lain-lain. Karena itu pesan bahwa kita akan mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik. Dan masalah adalah sahabat terbaik kita. Dia menjadikan kita lebih kuat dan lebih mengerti tentang kehidupan ini. Asik. Satu kali lagi ya, supaya lebih mantap. Ternyata ketika seseorang meninggalkan kita, maka kita jangan menangis. Karena itu pesan bahwa kita akan mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik. Dan masalah adalah masalah terbaik. Dan masalah adalah sahabat terbaik kita. Masalah itu atau dia menjadikan kita lebih kuat dan lebih mengerti tentang kehidupan ini. Asik. Next. Ada nomor 6. Nah, materi berikutnya adalah kemungkinan 2 dari percobaan berulang. Peluang probabilitas sebuah kejadian akan terjadi sekurang-kurangnya R kali dari N percobaan ditentukan oleh rumus. Ini rumusnya. P pangkat N ditambah kombinasi N, 1 dikali P pangkat N kurang 1 dikali Q pangkat 1 ditambah kombinasi N, 2 dikali P pangkat N kurang 2 dikali Q pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah kombinasi N, R dikali P pangkat R dikali Q pangkat N kurang R. Sangat pendek rumusnya. Oke. Lebih mengerti jika langsung masuk ke soal nomor 4 ya. Kita bahas bersama-sama. Tentukan peluang bahwa dalam sebuah keluarga 5 anak akan ada paling sedikit 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Misalkan bahwa peluang lahir anak laki-laki adalah 1/2, otomatis perempuan 1 kurang 1/2 sama dengan 1/2. Kemungkinan yang mungkin dari soal di atas dari 5 diminta 2 paling sedikit 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kemungkinan pertama 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kemungkinan kedua 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ketiga 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan ya. Jadi peluangnya atau nilai P-nya adalah 1/2 pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Karena ada 5 anaknya. Kenapa 1/2? Karena peluang laki-laki itu 1/2 dan peluang perempuan juga 1/2. Jadi kita gabung saja menjadi 1/2 pangkat 5. Dikali kombinasi 5,2, kemungkinan pertama yang ini tadi ya, 2 anak laki dan 3 anak perempuan. Yang diperhatikan adalah anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya yang diperhatikan ya.
Nih, 5,2 karena dari 5 anak laki-laki yang diperhitungkan, jadi 2 anak laki-laki, maka kombinasi 5,2. Kemungkinan kedua ini 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, berarti anak laki-lakinya yang jadi patokannya itu. Maka di sini ditambah kombinasi 5,3. Kenapa kombinasi 5,3? 5 dari 5 anak 3,3 karena yang diperhatikan adalah 3 anak laki-laki. Ditambah kombinasi 5,4 diambil dari 5 anak dan 4 dari 4 anak laki-laki. Begitu. Ya. Oke. Maka dihitung seperti biasa. 1/2 berpangkat 5. Artinya 1 pangkat 5 adalah 1 dan 2 pangkat 5 adalah 32. Kombinasi 5,2 C52 adalah ini. Dijabarkan jadi 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial. Ditambah kombinasi 53 adalah ini. 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial. Ditambah kombinasi 5,4 adalah 5 faktorial per 4 faktorial dikali 5 kurang 4 faktorial. Setelah dihitung, hasilnya adalah 1/32. Kita tulis kembali. Hasil dari 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 kurang 4 adalah 10. Selanjutnya ditambah 10 dan terakhir ditambah 5. 10 tambah 10 20 tambah 5 25 kali 1 jadi 25 per 32. Begitu ya. Sangatlah gampang. Oke, selanjutnya ada latihan soal nomor 7. Nah, ada lagi kalimat yang sangat bagus ini. Sangat indah. Asik. Mari kita bersama-sama membacanya ya. Sebenarnya janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Sang Pencipta dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan pada kita. Dia, huruf besar, Anda mengerti. Satu kali lagi ya supaya mantap. Sebenarnya janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Sang Pencipta dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan pada kita. Next, ada nomor 8. Dan ada soal berikutnya. Soal nomor 5 ya. Kita bahas bersama-sama. Ini. 2 dadu dilempar undi bersama-sama sebanyak 324 kali. Banyak sekali. Capek mi tangan itu, pegal-pegal. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 10. Nah, kita jawab ya bersama-sama. NS 6 kali 6 sama dengan 36. Kenapa 6? Karena satu dadu bersisi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikali 6. Ya, jadi 6 kali 6 sama dengan 36. Dipasangkan, maka berjumlah 10 itu kita bisa dapat 4,6. Kenapa 4,6? Karena 4 tambah 6 jumlahnya 10. Selanjutnya 5,5 dan yang ketiga adalah 6,4. Jadi ada 3 yang berjumlah 10. Nah, banyak pelemparan N itu 324 kali. Dari soal ya ini. Dilemparkan sebanyak 324 kali. Jadi N-nya itu 324. Frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 10. FH itu dalam kurung J10. FJ10 adalah N dalam kurung jumlah 10 per NS dikali N. N jumlah 10. Jadi 3 jumlah 10 kan 3. NS-nya adalah 36. Berarti 3 per 36
dikali N. N-nya adalah 324 kali. Berarti dikali 324. 3 bagi 36 adalah 1/12. 1/12 dikali 324 diperoleh 324 dibagi 12 adalah 27 kali. Jadi perkiraan harapan munculnya mata dadu berjumlah 10 adalah 27 kali. Sangat sedikit. Iya, ada latihan soal nomor 9. Ada kata-kata yang sangat bagus. Ini dia. Ternyata berkat orang yang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Dan sang pencipta itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya dan menjadikannya lebih indah, berharga, mulia. Bagus sekali. Sekali lagi. Ternyata berkat orang yang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Dan sang pencipta itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya dan menjadikannya lebih indah, berharga, mulia. Semoga bermanfaat, positif, salam sukses selalu untuk kita semua. Amin. Ada nomor 10. Demikianlah pembahasan soal materi dan latihan soal dari kami. Semoga bisa membantu dalam belajar, memahami materi ini. Sukses untuk kita semua, diberkati karir, rezeki, usaha, dagang, bisnis, pekerjaan. Diperbanyak rezekinya, diberikan kesehatan bagi kita dan keluarga besar kita untuk saat ini dan selama-lamanya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Selamat belajar dan see you next. Asik.